بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Mereka yang mengikuti ar-rasul nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah, yang didapatkan namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, dia nabi memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa yadau anhum israhum, dan membebaskan beban mereka. Maka bagi mereka yang beriman kepadanya dan menolongnya, memuliakannya, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur yang telah diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Kata muflih banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dari kata falaha, yaflahu, atau aflaha yuflihu. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang berbahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka itu? Jadi yang mengikuti nurun Nabi, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan, mengikuti Rasulullah secara zahir dan secara batin, mengikuti Rasulullah secara ihsan dan secara makna. Karena itu siapapun orang yang mengikuti Rasulullah secara ihsan dan makna, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berbahagia, dipastikan menjadi orang yang berbahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa hal ini dikatakan oleh para ulama al-hukama dipastikan? Orang-orang yang berbahagia itu adalah orang mengikuti Rasul. Apa yang diikuti, yakni nurun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi mereka yang ada pada hati, roh dan sir mereka nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata para ulama al-hukama, tidak akan bisa berpaling daripada ahwalun Nabi, berpaling daripada sunnah Nabi. Maka itulah yang disebut oleh para ulama al-hukama min ahli sunnah wal jamaah. Karena aqwaluhum aqwalun nabi, af'aluhum af'alun nabi, wa ahwaluhum ahwalun nabi. Kenapa jadi aqwal, af'al dan ahwal? Mereka itu adalah ahwal nabi dan af'al serta aqwal nabi. Inilah yang diutamakan oleh para ulama al-hukama ba'da fana'i nafsihi,
ba'da fana'i nafsihi. Kapan dikatakan min ahli sunnah wal jamaah? Apabila orang itu telah fana wujudnya. Maka apabila orang itu telah fana wujud af'al sifat dan asmanya, itulah yang dikatakan disebut dengan min ahli sunnah wal jamaah secara tahqiq. Apa yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah secara tahqiq? Karena aqwaluhu aqwalun nabi, kalamnya, perkataannya bersumber daripada Nur Muhammad, af'al perbuatannya, kelakuannya bersumber daripada Nur Muhammad, sifatnya bersumber daripada Nur Muhammad, dan zat wujudnya pun juga bersumber daripada Nur Muhammad. Maka itu oleh para ulama ba'da fana'i nafsihi, orang itu dikatakan min ahli sunnah wal jamaah ba'da fana'i nafsihi, setelah fana wujud apa sifat dan asmanya. Istilah nyata Nur Muhammad mala'al aqwah. Nur Muhammad meliputi seluruh alam semesta itu. Tidak akan bisa berpaling daripada aqwal wa af'al wa ahwalan nabi. Karena liput pada diri si hamba itu adalah Nur Muhammad mala'al aqwah. Malahan mambaul aqwah. Apa artinya mambaul aqwan itu? Yaitu sumber daripada aqwan ini adalah Nur Muhammad. Sumber daripada aqwal kita ini adalah Nur Muhammad. Apa sifat dan wujud kita ini sumbernya daripada Nur Muhammad. Maka itu ditekankan oleh para ulama, mereka itulah min ahli sunnah wal jamaah ba'da fana'i nafsihi. Sehingga tidak bisa lagi berpaling daripada Nur Muhammad setelah fana wujudnya. Inilah yang ada pada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Fi salasuna sanatan ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata aini. 30 tahun sejak aku ma'rifat kepada Rasulullah, sejak aku ma'rifat kepada Allah, tidak pernah Rasulullah itu ghaib dalam kehidupanku walaupun sekejap mata saja. Inilah yang pantas dinyatakan min ahli sunnah wal jamaah. Karena pada mereka itu min ahli sunnah wal jamaah itu tala'annaha, nyata terang, gelap menjadi terang. Maka kapan terang ada, gelap. Artinya terang hati mereka, terang roh dan sir mereka binuri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya, tampaknya Nur Muhammad pada hati roh dan sir kita. Sehingga apa ujar Allah Subhanahu wa taala, bahwa ala nurim mir rabbik. Sehingga seluruh aktivitas wujud dan aktivitasnya ala nurim mir rabbik, ujar Allah Subhanahu. Mereka berjalan di tengah-tengah manusia ala nurim mir rabbik. Mereka bergaul di tengah-tengah manusia ala nurim mir rabbik. Mereka berzikir, beribadah ala nurin mir rabbih, karena bersumber daripada Nur Muhammad. Inilah nur ittisal. Ittisal ilallah wa ila rasul. Nur yang terus berhubungan, tersambung, terhubung kepada Nur Zat dan Nur Muhammad. Terus menerus ala dawam. Maka itu kapan orang bersalawat secara lisan kepada Rasulullah, kalau orang yang syariat bersalawat secara lisan kepada Rasulullah, orang hakikat bersalawat kepada Rasulullah secara ainus salawat. Lisan terlambat bersalawat kepada Rasulullah, tapi ain salawat sudah mendahului daripada salawat di
ihsan karena terhubung kepada Allah dan Rasul. Inilah ittisal. Ittisal ila Allah wa ila Rasul wa ila Rasul. Maka itu manusia di dalam hamba Allah di dalam memandang tentang nur. Ada nurul zawahir, ada nurul bawatin. Nurul zawahir seperti bintang, bulan, dan matahari. Kapan ada di langit bintang, bulan, dan matahari, maka teranglah alam semesta ini. Begitu juga yang dihendaki dengan bawatin. Kapan ada bintang, bulan, dan matahari pada hati, roh, dan sir, maka teranglah kehidupan si hamba itu dan terjaminlah dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil anwar, apa yang menjamin, apa yang menghiasi hati itu bintang, bulan, dan matahari adalah min anwaril awsafir rububiyah, yaitu nur yang menyinari sifat ketuhanan di dalam hati, roh, dan sir. Jadi kapan nurul awsafir rububiyah ini masuk kepada hati, roh, dan sir, teranglah hati, roh, dan sirnya itu tidak ada lagi pernah di dalamnya itu kegelapan. Tidak akan ada lagi pernah ada kotoran di dalam hati, roh, dan sirnya itu. Inilah ittisal ilah, karena sifat rububiyah, sifat ketuhanan yang tajalli pada hati, roh, dan sir si hamba. Min awsafir rububiyah. Kapan nur itu adanya masuknya kepada si hamba ini secara zahir semata, itulah yang dimaksud dengan nurul iman, nurul Islam. Kalau adanya nur itu masuk secara zahir semata, maka itulah yang dinamakan nurul Islam. Kapan nur itu masuk kepada hati, maka itulah yang dinamakan nurul iman. Kapan nur itu masuk kepada roh, itulah yang dinamakan dengan nurul ihsan. Dan sementara yang ada ini hanya di luar hati. Nah, jangankan masuk, jangankan arti yang masuk ke dalam hati, ini berada di luar hati. Maka itu ada heran, ada kehidupan yang penuh barakah. Karena nur itu berada di luar hati, apalagi masuk kepada roh, apalagi masuk kepada sir. Ini macam apa nur itu masuk kepada hati, roh, dan sir. Jadi kalau hanya di luar semata nur itu, itulah nurul Islam. Maka ini beribadah supaya dapat pahala. Kapan itu masuk kepada hati, maka kepada rohlah menyambung itu, maka itu dinamakan nurul iman. Inilah orang yang ada padanya itu ubudiyah sampai kepada tingkatan ubudiyah. Apa tingkatan ubudiyah itu? Al-furud min awsafil basyariyah, yaitu keluar dari sifat kemanusiaan, keluar dari sifat keakuan. Karena itu semua agiar, karena itu selain Allah barataan. Kada artinya di sana ketetapan sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Di dalam tahiyat berdoa, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan hatiku atas agamamu dan taatku atas taatmu. Tapi amaliyahnya, pemahamannya beda dengan apa yang dimaksud daripada doa itu. Tetap
dekatkan hatiku dengan Engkau ya Allah. Tetapkan taatku ini adalah taatmu ya Allah. Adalah taat kita pun sudah hati itu dimasuki oleh nur. Jadi kita berdoa tapi kalau ala dini wala ta'atika, sementara nur itu belum masuk kepada hati. Kapan masuk nur itu kepada hati? Disinilah doa itu. Qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya anta maksudi wa ridaka matlubi fatini mahabbataka wa ma'arifatak. Dialah engkau yang kutuju dan ridamu yang kucari. Berikanlah kepadaku cintaku adalah cintamu, taatku, ma'rifatku adalah ma'rifatmu. Hilang ma'rifat kita dan ada ma'rifat Allah. Hilang mahabbah kita dan ada mahabbah Allah. Inilah cinta yang sebenarnya cinta kepada Allah. Mailul qalbi ila ta'atin ila ta'atin. Jadi kelompok yang pertama al-Islam, yashhadunaha 'alal bu'di. Kalau kita hanya secara zahir belum masuk lagi nur itu kepada hati, itulah orang-orang yang kelompok Islam. Karena agama itu ada Islam, ada iman, ada Nah, orang-orang Islam yang nurnya di luar hati ini yashhadunaha 'alal bu'di. Mereka mengira Allah Ta'ala itu jauh. Kita ke Makkah dulu. Sampai ke Makkah ada ketemu jualan sini. Karena jauh. Dikira aja. Kapan kita mendekat Allah Ta'ala? Banyak ibadah amaliyah, berzikir, tambah jauh juga. Karena pada zahir saja nur itu kada masuk kepada hati. Sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan dekat kepada Allah kalau hanya pada Islam semata. Islam ini apa diwajibkan itu tahalli. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan bintang, bulan, matahari untuk menyinari alam semesta ini, maka Allah terbitkan bintang, bulan, matahari pada hati untuk menyinari hati, roh dan sir kita. Di samping itu juga apa yang dikehendaki, yang dimaksud Allah berikan kepada akwan ini, alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan. Dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan itu artinya dari tahalli ini, maksudnya itu dapatnya paham alam malakut, maka itu setelah itu dapatnya tahalli bi akhlaqin hasan. Artinya tahalli dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Dengan syariat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Maka itu ada an-nabat minal fawaqih. Ini adalah tajalli hiasan bumi, tumbuhan, hiasan bumi. Maka itu orang-orang yang minas samai ilal ardi, kapan ke bumi ini, maka bertahalilah ia dengan syariat. Bukan berarti meninggalkan syariat. Jadi qismun yashhadunaha 'alal buddi wa hum ahlu maqamil Islam, wa qismun yashhadunaha 'alal qurbi. Hanya dibatasi saja memandang Allah Ta'ala itu jauh. Tapi kapan kita tingkatkan keiman memandang Allah Ta'ala itu dekat? Nah, ini sudah mulai putus. Jadi kapan mantapnya, mutamakkininnya, rasikhinnya kefutuhan mereka itu, terbukanya hati mereka, terbukanya hijab pada hati, roh dan sir mereka itu adalah bisultan. Jadi kurangnya yang sudah terbuka juga belajar.
pun orang yang masih ada dinding, yang belajar sudah dan dinding, maka dindingnya itu murakkab double. Maka itu ujar Abu Bustami, ta'alam fi madhabina hadha yawman aw yawmaini. Sini duduk, sini Abu Yazid Bustami. Di majelis kami ini sehari atau 2 hari. Dia belajar di sini sehari atau 2 hari, insya Allah terbuka hijab. Karena belajar lawan orang yang sudah terbuka hijab. Dan ini keterbukaan hijab ini ada kawan didapatkan dengan kekuatan zikir, kekuatan ibadah, karena itu tak ahli semata hiasan kehidupan di alam dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Minal fawaqih wan nabat. Ada yang menyenangkan tumbuh-tumbuhan itu, ada yang menyakitkan, maka itulah kewajiban memilih mana yang baik buat kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jadi memilih mana yang menguatkan jasmani, mana yang merusak jasmani, mana yang menguatkan iman, mana yang melemahkan iman. Oleh karena itu, wahum yas'alunaha 'alal qurbi. Ini sudah merasakan dekat kepada Allah. Karena apa? Karena ini sudah duduknya di makam iman. Apa iman itu? Kaifa asbahta, ujar Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, asbatu mu'minan haqqan. Wa ma haqiqatu imanika ya Mu'adz, adatu nafsi 'anid dunya wa ma fiha. Ulun wujud ulun ini kadada lagi di kehidupan ini. Kadada lagi ulun di dalam kehidupan ini. Sodakta fal jamha. Berarti engkau benar, maka teruskan, istiqomahkan. Kadada lagi ulun di dalam kehidupan ini, nah hakikat iman. Masih merasa ada kita sedikit pun kada di iman. Masih rasa kita berarti sedikit pun kada di iman. Macam apa hendak meninggal membawa iman? Iman jadi tinggal berdahulu. Ya. Allahumma amitni bil iman. Ya Allah, matikan aku dengan iman. Iman itu melekat dalam kehidupan ini. Macam apa hendak meninggal membawa iman, iman lepas dari kehidupan. Ajak nafsi anid dunya wa ma fiha, kadada lagi hidup ulun, wujud ulun, apa sifat dan asma ulun dalam kehidupan. Sodakta wal jamah. Benar kau jangan, maka istiqomahkanlah, teruskan seperti itu. Karena dikuli syai'in haqiqah wa ma haqiqah syai'in. Jadi kalau sudah artinya faljamha, ulun kada ada lagi dalam kehidupan. Af'a, akwal, af'a, sifat, bahkan wujud kada ada lagi dalam kehidupan ini. Maka itu benarlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Bacaannya ini baca aja, tapi hakikatnya kada tahu. Nang Allah wahdah berarti apa? La syarikalah. Jadi
orang yang sudah sampai kepada tingkatan iman ini ya sadunaha alal qurbi, kapan kita kadadainya ada, kapan inya ada kita kadada, itu iman. Jadi kapan kita ada berarti kita ada iman. Jadi ini nurul iman. Wa hum min ahli muraqabah min maqamil iman. Muraqabah itu apa? Arti maksudnya itu mencintai atau mencintai belum mengintai wa qismun yashhadunaha 'alal ittisal. Ada qismun yashhadunaha 'alal wudi. Mengira jauh Allah Ta'ala itu, maka itu menghadap para Allah Ta'ala itu ke makasaran atau naik ke tingkatan yang paling tinggi. Ini macam apa juga pun mereka itu pasti mengira Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena gaib. Kenapa gaib? Bagi orang yang nurnya kadang masuk kepada hati, roh dan si. Maka itu tingkatkan kepada iman. Ini orang sudah merasa dekat kedekatan Allah dalam kehidupan. Wa hum min ahli muraqabah min maqamil iman wa qismun yashhadunaha 'alal ittisal, dan ada bagian yang ketiga ini menyaksikan bahwa dia dengan Allah Ta'ala ittisal, terhubung terus, kada pernah terputus, sekejap mata pun kada pernah terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittisal, muttasilun, terhubung terus kepada Allah. Jadi kalau ada di dalam kitab Maulidus Salat yattasilu biha ruhul musolli, itu nur Muhammad, dengan nur itu kita terhubung dengan Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nur itu, bukan dengan amaliyah kita, bukan dengan zikir kita, tapi tetap juga beramaliyah, berzikir. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk tahalli. Ada bunga yang indah dipandang, ada taman yang kapan kita memandang taman itu segar, semangat. Begitu juga orang yang sudah tahqiq, kapan melaksanakan syariat yang disyariatkan oleh Allah, nyaman hati. Maka itu buat min samain wa arti, dari atas tarakib tanazulnya sama. Jadi waqismun yashaduna 'alal ittisal wa hum ahlul ma'rifati min maqamil ihsan. Itulah orang yang duduk di maqam ihsan. Jadi nur, adakah sudah masuk nur kepada hati, kepada roh, kepada sir. Jangan nur itu berada di luar hati. Walau macam apapun beramal ibadah la yasuli ilallah, tidak akan sampai kepada Allah seseorang itu illa binuri Muhammadin, atau dikatakan dalam doa illa bima'rifatin,
Ini dengan Nur Muhammad atau ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Karena kalau orang belum ma'rifat kepada Allah dan Rasul, rasa seorang itu bangga terus. Padahal kita ini adalah agiat, kita inilah dinding. Inilah anwarul awsaf. Jadi anwarul bawatin yang masuk kepada hati, ruh dan diri itu adalah anwarul awsaf, yaitu hilal ulum wal ma'arif wal asrar. Adakah ilmu yang sudah datangnya pelajaran itu daripada Allah? Dan ini sudah dinyatakan oleh para malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada apapun yang kami ketahui ya Allah selain apa yang Engkau ajarkan. Pelajaran yang datangnya dari Allah, bukan pelajaran yang datangnya daripada makhluk. Subhanaka la ilma lana. Kapan datang pelajaran itu dari Allah, langsungnya dapat menyatakan seperti ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kapan Adam belajar, tapi tatkala Allah Ta'ala ya Adamu ambihum, karena Adam sudah fana sudah ada fana wujud, fana apa, fana sifat. Ambihum, karena kan tidak pernah diriwayatkan Adam belajar langsung diperintahkan ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma la ta'lamun. Maka itu setelah Adam ini menyebutkan nama-nama yang ada itu, kata Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu pernyataan apa hakikat Adam itu. Usjudu li Adam, sehingga malaikat diperintahkan oleh Allah, sujudlah kepada Adam. Mereka tahu siapa Adam sebenarnya, mereka sujud. Maka itu orang yang kada mau sujud itu siapa? Orang yang kada paham dan ingkar ini siapa? Belum indah menyambar. Karena itu keras banget. Kada mudah. Banyak orang ingkar. Bagaimana diawali siapa yang ingkar bodoh-bodoh itu, yaitu anwarul awsaf hiyal ulum wal ma'arif wal asrah. Ulumul ladunni, pelajaran yang datang dari Allah. Wal ma'arif, ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Wal asrar, sudah merasakan kedekatan kepada Allah tanpa ada jarak. Wal murad bil awsafi awsafur rububiyah. Jadi yang dimaksud itu ada sifat ketuhanan. Jangan sampai ada sifat ketuhanan ini pada kita, kecuali kita sudah pandai. Apa itu sifat ketuhanan itu? Kalau ulumah, keagungan, hanya Allah yang maha agung. Wal izzah, kemuliaan, hanya Allah yang mulia. Kapan hamba merasa agung, kapan hamba merasa mulia, berarti tidak ada pada orang itu melekat sifat ketuhanan. Wal jalal wal jamal, keperkasaan dan keindahan Allah. Wal kibriya wal kamal. Maka itu ujar Allah dalam hadis qudsi, al kibriya uridai wal azamatu ijari faman naja'ani ahad minhum qadabtuhu finnar.
Karena al-kibriya itu adalah pakaianku, kada diizinkan makhluknya yang memakai kibriya itu. Kapan artinya memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala kada diizinkan oleh Allah kepada yang lainnya itu, maka silakan masuk ke dalam api neraka. Nah, ya, masalah hati artinya beribadah, hebatlah aku nih, hebat sudah di sisi Allah, takabur sudah. Padahal ada lalu ibadahnya merasa hebat di sisi Allah. Nang hebat itu nang kada baik, nang kada kawa beribadah, tapi di situ mantap Allah Taala pada hati, ruh dan sirinya. Karena itu terkait daripadanya, bukan terkait daripada makhluk kepadanya. Kismun yashaduna ma minallahi wa ilallah. Inilah kelompok yang menyaksikan apa ini yang datangnya itu daripada Allah kepada daripada makhluk kepada Allah. Seperti sama ini tadi. Nang ahlu maqamil Islam, maqamil ihsan. Inilah orang yang memandang semua sesuatu ini daripadanya kepadanya. Inilah nang innalillah berjalan. Nah, innalillah berjalan karena sing hancuran nih. Apa maksudnya innalillah berjalan? Yang berjalan itu sudah mati. Maka disitulah rahmat Allah. Bahkan apa sidin kau berjalan karena perjalanan sidin itu hujan hakikat. Tapi karena mau sudah sampai di pasar, nilai aku berjalan jangan. Maka itu dari nujum, qamarun, syamsun. Kalau nujum itu lemah dhaifah. Sinarnya itu dhaifah, beda lawan bulan. Ini lebih kuat daripada nujum. Tapi alhamdulillah kalau ada juan najmul qalbi, ini sudah selamat ya. Junaid al-Baghdadi, asa ada najmul qalbi, jangan sampai artinya masih di luar, najmnya itu masih di alam semesta ini, nang menerangi kawan alam semesta ini aja, tapi nang menerangi hati kadeda. Masukkan najmul qalbi itu kepada hati, biar kada paham tapi kada ingkar, selamat sudah ya. Apalagi sampai masuk kepada roh, apalagi sampai masuk kepada sir. Karena ini semua akan tabdil. Maka itu dikatakan hiyal ulum wal ma'arif wal asrar. Maka kalau sudah artinya nur itu masuk pada hati dan roh juga sir, ini sudah pelajaran yang datangnya daripada Allah. Itulah yang dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu ladunhi, dari sisinya min indillah, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Siapa itu Nabi Khidir alaihi salam? Siapa yang disuruh belajar Nabi Khidir? Nabi Musa alaihi salam. Karena apa? Karena kibriya. Nabi Musa kibriya, takabur. Kata kalau ada orang bertanya siapa yang paling alim sekarang nih? Aku jar Nabi Musa. Jar Nabi, jar Allah Ta'ala. Ada hamba kunang alim lagi pada ikam. Ini bukan Nabi Musa itu takabur, tapi ini pelajaran jangan hendak mengaku pada bisa apa-apa. Berat, syaratnya berat. Artinya Nabi Musa hendak belajar lawan Nabi Khidir. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pada kawai. Nah,
kalau syariat saja nur dohir saja kada dano masuk nur batin kada kawai kembali. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra janabi khair. Macam apa kamu nak sabar ilmunya kan ada? Kan ada ilmunya. Ilmu orang bahapis. Ika apa ilmu ika? Qala satajuduni insyaallah sabira wa la asilaka amra. Jadi Nabi Musa insyaallah sabar. Insyaallah sabar. Tatkala berjalan ajal Nabi ini jangan kau pernah bertakun. Dalam belajar ini jangan hendak bertakun. Kalau secara anu kenapa jadi di tengah bertakun maka itu perlu bertakun. Ini menunggu sampai Allah Ta'ala membukakan hati, ruh dan sir kita, maksudnya pelajaran, jangan kita hendak berusaha paham, tapi menunggu sampai Allah Ta'ala membukakan pemahaman. Bunda sudah ngaji udah biar ada paham-paham juga, itu juga yang dicari, ada paham kan ya. Qala fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra fantalaqa. Kalian takun la tas'alni an syai'in hatta sampai pemahabatan ikan. Oh, itu nyaman aja. Pasal bertakun aja nyaman banget. Pikiran nih. Falakiya gulaman faqatalahu. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan bertemu lawan kekanakan dibunuhnya oleh Nabi Khidir kekanakan Musa. Apa jadi? Kenapa kalian bunuh? Nah, maka sudah kumpulkan jangan ditakut. Nah, ini artinya banyak apa yang dibicarakan oleh ma'rifatun nangba tolak belakang dengan syari. Kada sedikit orang berpandai dengan ma'rifat, oh apa itu? Padahal sudah ada intibahnya, peringatan jangan mudah menyalahkan orang. Jangan mudah menyalahkan orang sebagaimana Musa menyatakan Nabi Khidir padahal sudah dipadahkan itu jangan bertakut. Aqatal nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Engkau membunuh jiwa yang kada berdosa. Nah, pasti aja. Pandai mereka bertakun mereka. Sudah lewati fantalaqa warakiba fis safinati kharabaha qala ahraqtaha itu berikah. Kenapa dia bocorkan kapal ini? Nabi Khidir membocorkan melubangkan kapal itu, maka kapalnya bagus dibocorkan. Apakah pian hendak menenggelamkan penumpang kapal ini? Nah, 2 kali dah. Ketiga kalinya ini tatkala Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke dalam kampung, orang di kampung itu engkennya setengah mati. Karena engkennya setengah mati ya engken jadinya coba mati sama sekali itu kada engken lagi nih. Engken. Jadi bangunan di situ ada anak rokok didirikan, dibagusi. Kalau Nabi Musa mendapat tidak tadi minta upah
supaya kita di sini kawan juga nggak sedang dimakan. Apa orang engken lalu diam goyang lalu dikhabarkan apa hikmahnya itu karena harinya waktu kita habis kena. Jadi apa ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walladzina amanu bihi wa ajruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan Muhammad atau dengan Nur Muhammad atau dengan dimaksudkan juga Nur wal Al-Qur'an. Wajaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan membelanya, wattaba'un nural ladzi, dan mereka mengikuti nur yang diturunkan kepadanya. Mengikuti nur. Inilah tadi nur itu sampai kepada hati, ruh dan sirri orang yang muflihun. Orang yang dipastikan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Maka itu yang dimaksud dengan min ahli sunnah wal jamaah. Kita kan bisa menyebut aswaja. Apa aswaja itu? Ahli sunnah wal jamaah. Apa karena ahli sunnah wal jamaah itu? Jadi menurut tahqiq yang dimaksud itulah akwal wa af'al wa ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bisa akwal, af'al dan ahwalun Nabi? Kapan nur itu sudah sampai kepada sir kita. Masuklah nur kepada sir sehingga kedekatan kita kepada Allah tanpa ada kedekatan kita kepada Rasulullah tanpa ada jarak. Inilah sahibul nur, sahibul asrar wa hum ahlu maqamil ihsan. Jadi dimanapun mereka berada, mereka zikir terus, ibadah terus. Itulah hakikatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan ada pepagatan itu lillahi rabbil alamin. Kalau kamu diniatkan dulu lillah kada juga. Baca maka usolli farada zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala begitu kan itu syariat. Hakikatnya terlambat syariat itu. Nah, dahulu sudah hakikat karena hidup dan kehidupan ini lillahi wa billahi wa minallah wa ilallah. Semua kada keluar daripada itu. Bismillahnya baca terlambat dahulu sudah babas wa ta'awudnya dahulu sudah ta'awud kada ada lagi syaitan dalam kehidupannya. Kada ada lagi nafsu keakuan makhluk dalam kehidupannya. Maka itu alat dawam, ta'awudnya alat dawam, basmalahnya alat dawam, innalillahnya alat barataan alat dawam. Maka itu mayat berjalan. Mana dasarnya mayat berjalan? Mangkana ujar Nabi, barang siapa ingin melihat mayat berjalan, lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu mayat tidak mau berjalan, tapi kenapa Abu Bakar kau berjalan? Karena siapa nang beserta zaman kalan iman bawa mati kan, membawa iman mati beriman nih. Ini mati baik beriman. Alat dawam pal jam'a istaqimkan kul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Apa makna istiqomah?
di dalam masalah ibadah Allah tusyrik billah. Mun artinya ada syirik kepada Allah, disitulah istiqomah. Mun kapan ada syirik kepada rasa kita, itu sedikit pun gak dari istiqomah. Beda dengan pengertian orang awam. Orang awam mengatakan istiqomah itu continue, rutin. Tahajud itu dengan balang kambingan. Lalu ngarannya tahajud balang kambingan. Adalah tahajud balang kambingan. Artinya ada rutin itu dipadakan balang kambingan. Nang istiqomah itu Allah tusyrik billah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Mamana istiqomah Allah tusyrik billah. Kadada menyebutkan kepada Allah dalam kehidupan ini, itulah istiqomah. Inilah yang dimaksudkan nur itu sudah sampai pada hati, ruh dan sil. Ini istiqomah, sedikit pun kadang lagi syirik dalam kehidupannya. Kalipun ingat ya Allah, ulun sholat ini hendak dapat kado. Salahkah itu? Riakah itu? Kada. Kenapa ada riak itu? Karena sudah tahu minallahi wa ila. Asal jangan kita. Nah kita ini ya Allah masukkan nama ini ke dalam surga. Nah, itu artinya minta ganjaran, minta pahala. Maka itu tatkala arif billah disuruh memilih mana akunnya masuk ke dalam surga dengan amal ikam, tapi sholat 2 rakaat. Jika memilih yang mana? Memilih sholat 2 rakaat. Nah, kadang hendak memilih masuk surga dengan amal ikam, ada. Kenapa? Apa alasannya? Karena masuk surga dengan amal itu dengan ganjaran, tapi sholat 2 rakaat itu dengannya. Kalau memilih dengan yang ini, biar sudah masuk surga asal dengan sini. Nah, biar kada masuk surga asal dengan sini. Enak masuk surga ini pun kada dengan sini, kada kawa juga masuk. Dengan amal ada kawa. Jadi disuruh memilih masuk surga kah dengan amal ikam atau sholat 2 rakaat dengannya. Dengannya aja. Bun biar kada surga udah bapak asal dengan biar. Namun itu jelas ayu sudah aku balikan jadi surga itu dia sini kamu. Minallahi wa ilaihi itu film apa ini? Allah taala alam.